Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek konseling keluarga untuk pemenuhan tugas konseling keluarga yang diampu oleh Prof. Hajah Dr. Mufidah. Dan di sini kami akan melakukan konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt. Konseling keluarga menurut Willis adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga dengan pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Konseling keluarga menurut Dr. Sayekti bertujuan untuk membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika kekeluargaan dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan, mereka dapat memberi pengaruh tidak baik pada persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga yang lain. Untuk pendekatan Gestalt ini memandang individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab, pribadi, dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Pendekatan Gestalt adalah pendekatan eksistensial atau humanistik yang menekankan pada pentingnya kapasitas bawaan sejak lahir yang dimiliki seseorang untuk perkembangan dan perubahan dan penekanan tanggung jawab yang dimiliki seseorang bagi kehidupan mereka dan pilihan mereka. Terapi Gestalt memiliki sasaran, yaitu menantang konseli agar berpindah dari didukung oleh lingkungan menjadi didukung oleh diri sendiri. Tujuan konseling kelompok yang menggunakan pendekatan Gestalt adalah membantu konseli agar menemukan pusat dirinya. Baiklah, saya sebagai konselor akan mengkonseling suatu keluarga yang terdiri dari Husni sebagai bapak, Rizka sebagai ibu, dan Anis sebagai anak. Mulanya, ibu mendapat laporan dari guru dan teman-temannya bahwa prestasi Anis atau anak mereka menurun dan sosialnya tidak seceria dulu, serta emosionalnya tidak terkontrol. Hal ini terjadi ketika kedua orang tuanya telah memutuskan untuk bercerai dan mereka lupa untuk membicarakan baik-baik dengan Anis karena Anis sedang ujian. Dan kedua orang tuanya juga telah mengajak bicara Anis, tapi hasilnya nihil. Akhirnya kedua orang tua ini sepakat untuk membawa ke konselor. Sekian dari saya, berikut cuplikan video ini. Baik, selamat datang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jamila Darda dari Pemilihan. Pemenang konseling hari ini atas nama Bapak Husni, Ibu Rizka, dan saudari Anis. Iya, benar. Baik, langsung saja. Mungkin Bapak yang terlebih dahulu ya, yang ada di sini. Untuk Anis, silakan dulu. Baik, pertama-tama tujuan kita hari ini adalah untuk membahas permasalahan yang terjadi antara keluarga kalian. Jadi semua di sini memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Husni. Baik, sebelumnya tujuan saya datang ke sini itu pada intinya adalah untuk membahas permasalahan saya, yang mana saya rasa ini hubungan perkawinan antara saya dengan istri saya ini sudah tidak mampu untuk dilanjutkan kembali, karena saya rasa hubungan kita ini sudah tidak menemukan titik persamaan di antara kita berdua, di mana hubungan kita dari perkataan, percakapan, hubungan dari interaksi dengan kita maupun perbuatan ini, saya rasa semakin hari ini justru semakin tidak ada jalan titik temunya. Akan tetapi kita saling bertabrakan dengan lainnya, sehingga saya rasa ini hubungan perkawinannya tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat dilanjutkan lagi. Tapi kalian ini sudah berpisah. Iya. Kalau ibu-ibu gimana? Saya merasa bahagia lagi di dalam pernikahan ini, tapi saya juga bimbang melihat keadaan anak kami itu semakin menjadi baik setelah kita berpisah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berbagi perasaan kalian. Memang kadang menjadi orang tua itu harus memberikan sebuah keputusan ini dengan matang dan termasuk juga kalau keputusan ini ternyata berdampak kepada berbagai pihak, terutama kepada saya. Seperti yang Bapak Ibu putuskan untuk saat ini, itu sangat berpengaruh ternyata kepada psikologis anak itu. Baik, apa sebelumnya Bapak dan Ibu pernah mendengar di anak
Kalau pertengkaran jujur untuk kami berdua ini tidak pernah menanyakan kepada si Anik. Apa mungkin nggak tahu kalau misalnya udah pernah terlihat? Kalau dari aspek itu saya mungkin kurang mengetahui. Tapi setahu saya ketika saya melakukan mungkin permasalahan dengan istri saya ini tidak pernah menjelaskan. Sejauh ini apa Bapak dan Ibu sudah ada saran? Saya tinggal sama Anis. Oh, berarti sudah ada saran ya? Baik, Bapak apa pernah main ke rumah untuk sekedar menjenguk Anis atau basa-basi? Itu enggak? Kalau sekali dua kali ya tidak belum. Tapi saya dengar katanya selama sekitar seminggu awal enggak ya? Oh. Kemudian kalau Bapak setelah mengetahui ternyata berdampak seperti itu untuk Anis, kira-kira yang Bapak lakukan untuk kedepannya apa kira-kira rencananya? Ya mungkin setelah saya juga mengetahui kondisi Anis sekarang, ditambah lagi dia sedang menunggu ujian, mungkin ke depannya saya akan memperbaiki hubungan yang sebelumnya. Yang mana mungkin sebelumnya saya sangat jarang bertemu dengan dia. Mungkin dengan hal ini, dengan sehabis ini saya bisa untuk melakukan hubungan yang lebih baik lagi. Mungkin saya akan lebih membangun lagi hubungan yang lebih baik dan berinteraksi antara saya dengan istri saya maupun dengan anak saya dengan anak itu. Sebelumnya Bapak apakah ngobrol seperti biasa ketika bertemu seperti sebelum berpisah? Mungkin kalau semenjak saya seperti saya tentunya sebagaimana kita dalam permasalahan itu tidak seperti biasa sebelumnya. Mungkin karena canggung. Oh, dari Bapak Ibu mengingat juga hari ini tidak mengira mungkin ya kalau ini bisa jadi ultimatum Pak itu berapa? Kami tuh sudah menikah, tapi kami tuh bingung cara menjelaskan anak kami. Karena dia juga kan anaknya tertutup, bahkan sama teman sama dia. Namun sebenarnya saya berharap dari keputusan kalian untuk berpisah ini tidak membuat kalian musim-musim silaturahmi yang tidak ada dendam dan sebagai bapak dan ibu mungkin memang kalian bisa berpisah, tapi untuk anak kalian itu akan selamanya akan menjadi anak kalian. Dan maka dari itu saya pengen itu kalian sebagai orang tua bisa mungkin tetap menjaga hubungan baik, minimal terutama di depan anak kalian. Mungkin sesekali Bapak Ibu berbicara mungkin tentang rencana ke depan Anis mau lanjut sekolah mana, Anis mau bermimpi seperti apa, mungkin seperti itu. Minimal kalian membicarakan itu di depan Anis, walaupun sesingkat dan sewajarnya. Dan saya di sini hanya berusaha untuk mencoba membantu Anis lebih terbuka, dan yang paling berperan penting dalam permasalahan ini adalah kalian berdua utamanya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu silakan menunggu di luar dan minta tolong untuk Anis dipanggil dalam saya ini. Halo Anis, assalamualaikum. Panggilannya Anis bukan? Iya, Anis kelas berapa? kelas 2 aja. Cita-cita Anis kira-kira apa? Yang tahu? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Harus punya cita-cita dong. Ya sebenarnya kalau dibilang cita-cita itu saya ingin membahagiakan orang tua, karena dengan bahagianya orang tua itu membuat saya senang. Kemudian bahagianya orang tua itu ketika melihat saya membantu orang. Jadi kemungkinan untuk cita-cita itu saya ingin jadi dokter. Wah, keren. Kalau gitu yang harus Anis lakukan kira-kira apa untuk menunjang cita-cita Anis? Dengan belajar dan mencapai prestasi. Wah, semoga jadi dokter ya. Tapi katanya Anis ini di sekolah prestasinya menurun. Kok bisa ya? Kira-kira kenapa? Saya di sekolah. Hah? Kok males? Katanya
jadi siapa tahu. Emang kenapa? Lagi hanya keinginan saja. Oh, kenapa? Keinginannya itu kenapa? Ya pokoknya saya ingin kayak gitu aja. Loh, pengen kayak dulu itu kayak gimana? Nggak ngerti deh. Kayak gimana? Pengen kayak dulu. Ya begitu pokoknya. Nah, kalau begitu kan saya nggak tahu keinginan Anif. Jadi gimana saya mau coba bantu? Emang bisa? Ya bisa, kenapa enggak? Kalau kita usahakan kita pasti bisa. Kenapa kira-kira? Saya itu pengen kayak dulu. Maksudnya kondisi di rumah itu seperti dulu, nggak yang sampai sekarang. Emang kondisi di rumah kenapa? Masalahnya ada kelainan buat sama itu. Loh, kenapa? Anis tahu nggak? Barusan orang tua Anis itu cerita kalau Anis itu anak kesayangan mereka yang diharapkan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Tapi mereka juga bingung, kenapa ya Anis akhir-akhir ini Anis itu semakin tidak semangat, terus prestasinya nurun. Emang sebetulnya kenapa sih Anis itu kok tiba-tiba berubah? Itu kenapa? Sebenarnya saya tuh merasa kecewa dengan orang tua itu. Katanya sebuah keluarga itu harus saling menyayangi, tapi kok dilihat-lihat juga mereka tidak seperti itu. Saya bertengkar dan saya dengar mereka juga ingin berpisah gitu loh. Terus mengapa harus memutuskan berpisah gitu loh? Kenapa nggak masalahnya ada yang diselesaikan gitu. Saya ingin kembali kerja dulu aja, nggak ada kebakaran, nggak ada masalah. Saya juga kaget ketika tadi ibu saya mengatakan bahwa benar-benar ingin berpisah gitu. Jadi selama ini itulah yang mungkin menyebabkan saya tidak Anis pasti sedih ya? Memang sih kadang perpisahan itu paling menyakitkan. Anis boleh kok, Anis tuh sedih itu boleh kok. Dalam keadaan itu normal kalau Anis sedih, Anis merasa tertekan. Tapi kami semua di sini itu ingin permasalahan di luar Anis itu tidak mempengaruhi Anis. Tapi memang kayaknya sulit ya. Jadi kita di sini juga pengen membantu Anis. Dan Anis, apa sih yang paling banget bikin kamu sedih kayak ini sampai kamu tuh mogok sekolah? Saya di keluarga ini tuh merasa sendiri. Saya merasa nggak tahu lagi mau cerita ke siapa, mau cerita ke siapa, karena teman pun juga jarang berinteraksi juga. Apalagi melihat di rumah itu hubungan antara bapak sama ayah, bapak sama ibu itu seperti sekarang. Dan saya juga sudah dewasa, bukankah wajar jika orang tua dan anak kalau saya keinginan itu seperti itu, karena semangat dan motivasi terbesar saya untuk menjadi bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau saya menjadi bermanfaat untuk orang lain, tapi ternyata saya tidak bisa mempertahankan kehangatan atau hubungan antara orang tua saya, ya buat apa? Sebelumnya terima kasih Anis sudah cerita ke saya. Tapi Anis ini menurut saya baik. Anis itu baik banget. Karena Anis memikirkan orang tua, orang lain. Padahal itu bukan masalah Anis. Tapi Anis itu selalu memikirkan terutama bapak, ibu, dan tidak mau melihat bapak ibu itu bertengkar. Tapi dalam masalah ini bapak dan ibu Anis itu juga pengen banget Anis itu melanjutkan kehidupan tanpa memikirkan masalah mereka. Makanya, apalagi Anis ini sudah ujian akhir kan? Iya, sudah. Iya, Anis itu kan lagi ujian akhir semester. Jadi mereka tuh mungkin kalau bapak ibu itu bercerita malah nanti bikin Anis semakin shock, malah nggak yang ujian. Tahu-taunya ternyata karena nggak bercerita. Jadi
kalau bapak dan ibu itu menahan nggak bercerita itu sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi karena nggak mau merusak konsentrasi Anis di ujian semester ini. Gitu. Tapi kenapa jalan keluarnya itu harus berpisah gitu loh? Anis, kadang apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk orang lain itu nggak selalu baik buat mereka. Jadi nggak sesuai, misalnya kita lihat dia baik, tapi kalau mereka yang menjalani, kita kan nggak tahu apakah mereka ketika bersama, apakah mereka nggak berpisah itu mereka merasa baik, terutama orang tua Anis. Jadi ketika hal itu harus terjadi, dan bisa jadi orang tua Anis kalau misalnya nggak berpisah malah bikin setiap hari itu bermasalah, malah nanti Anis melihat mereka selalu tidak bahagia. Tapi ketika mereka bisa seminggu 2 minggu, Anis melihat lagi mereka itu bahagia lagi, lebih bahagia bahkan. Gitu. Tapi mengapa mereka tidak cerita gitu loh? Kan jadi Gitu ya. Gimana kalau kita tanya bareng mereka, orang tua kamu? Tapi sebelumnya, aku pengen kamu janji dulu. jadi aku Janji, kalau nanti kamu tahu alasan orang tua kamu kenapa cerai, kenapa orang tua kamu harus berpisah, kamu harus janji untuk jadi orang yang lebih bermanfaat dari hari ini buat orang lain. Mungkin saat ini kamu kaget, kamu karena orang kamu bisa, jadi kamu agak menurun lah. Tapi kamu harus janji, pastikan kalau kamu tuh terus sama cita-cita kamu. Masa gara-gara hal kayak gitu kamu malah mengorbankan masa depan kamu? Mau janji? Iya sih, tapi saya masih penasaran. Oke, tapi kamu janji ya kalau udah tahu alasannya. Insya Allah janji. Oke, jadi kalau gitu kita panggil orang tua kamu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sudah bicara sama Anis. Kalau boleh tahu nih, kalian tuh pisah itu kenapa sih kok nggak bercerita ke Anis? Kalau boleh tahu. Dari saya dulu. Iya. Kalau dari pandangan saya, kenapa hal ini tidak saya ceritakan? Karena satu, saya ini pada awalnya saya tidak ingin menjadikan anak ini terbeban atas permasalahan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, ditambah lagi saya mengetahui bahwasannya di bulan ini, di minggu ini, anak ini sudah ujian. Jadi saya tidak ingin mengganggu konsentrasi dari belajarnya anak ini. Jadi itu kata saya belum mampu menceritakan. Baik, jadi Bapak Ibu tahu ya, kalau tidak tahu ya kalau ternyata tidak Anda memberitahu Anis itu bisa bikin Anis mungkin perasaannya merasa tidak tersakiti, merasa tidak seperti biasanya gitu ya. Maafin Bapak sama Ibu Bapak sudah membantu masakan semua. Kami nggak tahu kalau Bunda memberitahu itu melalui minyak kamu. Terima kasih Bapak Ibu sudah jujur ya dengan perasaannya. Jadi inti masalah dari semua ini adalah kurangnya komunikasi ya. Jadi mungkin di depannya bisa diperbaiki lagi. Tugas kita sekarang adalah saling mengerti, terus mempertahankan hubungan silaturahmi sewajarnya antara kekeluargaan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sewajarnya, tapi kalau Anis saya mohon untuk sebaik-baiknya. Saya di sini hanya sebagai penyalur atau jalan untuk permasalahan kalian sendiri yang sebetulnya bisa kalian benarkan sendiri gitu. Karena saya yakin kalian memiliki solusi, cuma hanya butuh untuk pemantik aja untuk mengeluarkannya. Jadi apakah yang disampaikan Bapak dan Ibu ini membuat Anis bisa apa ya, yang telah disampaikan ini bisa membuat Anis legowo? Ya, saya mengerti maksud dari bapak saya. Namun saya masih belum bisa menerima semua ini, jadi masih berat. Ya, saya menghadapi kejadian seperti ini pasti menjadi momen yang sulit untuk Anis. Tapi Anis harus ingat
bahwa Anies tidak melewati semua ini sendirian. Bapak dan Ibu selalu ada untuk Anies, seperti apapun Anies, jangan sampai nyakitin diri sendiri minimal. Ataupun kalau mau sampai membuatkan diri sendiri apalagi orang lain, baik itu di dalam prestasi sekolah Anies ataupun kegiatan lingkungan sosial Anies. Jadi karena semua yang terjadi itu tidak akan bisa mengembalikan keadaan semula gitu. Jadi walaupun saya tahu bahwa hal ini sulit bagi Anies, tapi Anies harus menerima keputusan bapak dan ibunya, oke? Mungkin ini jalan yang terbaik dan jalan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk Anies, untuk kedua orang tua Anies, dan Anies ini harus bisa memahami sebagaimana Anies ini adalah orang pilihan, sebagaimana Allah itu tidak akan memberi sesuatu di luar batas kemampuan kita. Itu ya Anies. Baiklah, jika memang begitu, saya akan berusaha untuk menerima keadaan ini. Akan tetapi saya benar di hubungan ini antara bapak sama ibu saya harus tetap dijaga, kemudian jaga apa silaturahminya, kemudian jangan dijadikan perayaan ini sebagai jalan untuk memutuskan hubungan karena mau tidak mau saya juga masih memerlukan anak saya daripada Baik. Jadi itu menjadi keinginan Anies. Maka untuk bapak dan ibu apakah siap untuk kalau begitu, alhamdulillah saya rasa permasalahan ini bagi saya sudah clear ya. Karena hanya butuh komunikasi, sering komunikasi saja. Adapun untuk harapan saya kepada bapak dan ibu dan Anies, bahwa walaupun sudah tidak terikat perkawinan antara bapak dan ibu, tapi tetap menjaga kerumunan ya untuk kalian semua demi kebaikan Anies juga, dan Anies juga harus mengerti kalau mereka sudah berpisah. Jadi jangan memaksakan bahwa mereka harus kembali seperti semula. Gitu, ini untuk kebaikan kita semua. Dan Anies silakan ngomong aja kalau pengen apa ke bapak ke ibunya, tapi jangan sampai menginginkan lagi mereka itu karena itu sudah keputusan dari mereka. Begitu, dan bapak ibu siap ya? Siap. Nah, gimana nih sama Anies? Sudah puas? ya, insya Allah sudah. Ya, tapi kalau begitu siap ya menjalankan janji tadi. Ya, saya siap untuk Oh, kalau itu janjinya rahasia kita. Emang ibu bapak aja yang bisa menjaga rahasia kita, juga bisa itu rahasia kita. Baik, kalau begitu saya ingin kalian saling bermaaf-maafan. Maaf-maafan. Apa-apaan, gitu, oke. Wah, saya terharu. Baik, mungkin cukup sekian konseling kita hari ini. Saya mohon maaf juga apabila proses konseling ini saya terdapat salah kata dan tidak berkenan. Saya juga mohon maaf. Saya berharap juga Anies menjadi orang yang lebih bermanfaat pada ini. Dan untuk bapak dan ibu semoga menemukan kebahagiaan, lebih bahagia lagi antara satu sama lain, masing-masing menemukan kebahagiaan. Dan kalau begitu kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah kita melihat bagaimana permasalahan yang dialami oleh keluarga tersebut dan juga bagaimana dia bercurhat kepada konselor tentang bagaimana kedepannya terhadap hubungan dari keluarga tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasannya betapa pentingnya peran orang tua di dalam membina suatu keluarga tersebut, di mana dalam artian bahwasannya keluarga yang paling utama ialah komunikasi antara elemen satu dengan yang lainnya. Keluarga akan tercipta sebaik-baiknya apabila orang di dalamnya mampu menjaga interaksi yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik itu menjadi titik utama, menjadi elemen utama, tonggak utama dalam berdirinya suatu keluarga. Keluarga akan menjadi harmonis
keharmonisan keluarga akan terjamin apabila kita selaku elemen-elemen keluarga yang di dalamnya saling terbuka antara yang satu dengan lainnya, saling menjaga komunikasi yang baik antara yang satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, maka jadikanlah keluarga ini sebagai sarana kita untuk saling bercurhat, saling berkomunikasi, saling mencurahkan hati agar tidak menjadi keluarga yang cerai-berai yang harus diakhiri dengan sebuah perceraian. Adapun ketika melakukan perceraian, maka lakukanlah dengan baik. Tetap jaga hubungan antara suami dan istri agar tidak berakibat fatal, agar tidak berakibat yang mengganggu keseriusan anak, kefokusan anak terhadap aktivitasnya. Seperti yang tadi, ketika kita melihat permasalahan tadi, betapa yang paling dirugikan adalah seorang anak, karena anak akan memberikan dampak yang sangat keras terhadap apa yang dialami oleh permasalahan dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, mungkin sedikit dari saya, pada intinya adalah komunikasi yang baik akan menjadi tonggak utama dalam suatu hubungan, baik itu hubungan keluarga ataupun hubungan yang ada pada lainnya. Mungkin itu saja sedikit kesimpulannya mengenai konseling dengan judul berdampak perceraian terhadap perilaku dari seorang anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.